daripada dua guru kita, Ustaz Abu Hidayat. Kita bacakan Al-Fatihah. Kita bacakan Al-Fatihah untuk dua guru kita, Haji Khairul Hidayat yang sedang melaksanakan umroh, dan beliau menitip salam kepada kita semua. Kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau. Semoga diberikan kelancaran di dalam perjalanan umrohnya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Baji, saya pakai di, ayo Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى ساجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Yang saya hormati DKM dan para pengurus Masjid Adhiya Guru Sa'ban, para imam rawatib, para jamaah, para asatiz yang saat ini saya berterima kasih atas waktunya diberikan kesempatan untuk memberikan mau'izah sedikit dari utusan pemerintah DKI Jakarta. Pada malam hari ini kita semuanya memasuki sholat tarawih yang ke-11. Artinya fase yang kedua setelah 10 hari pertama. Kita sudah mengetahui semuanya bulan Ramadan terbagi menjadi 3 fase. 10 hari pertama adalah rahmah, yang kedua adalah maghfirah, dan yang ketiga adalah itqun minan nar. Ini hari pertama kita memasuki fase maghfirah, artinya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan disebut juga dengan bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun orang yang memiliki dosa setinggi lautan atau seluas samudra, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ia melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan ikhlas dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ini kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhlas, ridha lillahi taala, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ini sabda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada satu golongan yang orang tersebut tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal ia selalu melaksanakan salat 5 waktu, padahal ia selalu ta'lim, padahal ia selalu membaca Al-Qur'anul Karim, padahal ia selalu
berpuasa di bulan Ramadan, akan tetapi satu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang marah-marahan, orang-orang yang sering hasud, dengki dan memutus hubungan silaturahim. Islam mengajarkan kepada kita semuanya untuk berlaku santun, cinta damai, berlaku kasih sayang, berlaku adil, saling menghormati kesama manusia, ke tetangga, kepada saudara, kepada teman-teman dekat. Ini Islam sangat menjunjung tinggi. Seperti halnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya seorang nabi dan rasul, akan tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik akhlaknya, penyantun, penyayang, cinta damai, semuanya dikasih sayang oleh baginda Nabi. Bahkan orang-orang yang menyakiti baginda Nabi, orang-orang yang menzalimi baginda Nabi, orang-orang yang meludahi baginda Nabi, bahkan ada juga orang yang melempari kotoran kepada badan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi baginda Nabi tidak ada rasa marah sedikit pun. Justru baginda Nabi memaafkan dan berlaku kasih sayang. Inilah Islam yang sesungguhnya yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, memiliki hati, perasaan dan akal, sehingga manusia senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang tinggal di ibu kota ini, berbagai macam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu banjir, entah itu kemacetan, entah itu hiruk pikuk. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetangganya, ada yang diuji dengan saudaranya, ada yang diuji dengan teman baiknya. Akan tetapi malam hari ini, kalau seandainya kita pernah dizolimi oleh tetangga kita, kita pernah diperlakukan buruk oleh saudara kita pernah disakiti oleh teman baik kita, maka dari itu mulai malam hari ini angkatlah semuanya, hilangkanlah rasa benci, rasa amarah yang ada di hati kita. Seperti halnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan bukan hanya baginda Nabi, para sahabat dan para wali itu selalu bersikap kasih sayang sesama manusia. Kalau kita semuanya merasa cinta kepada baginda Nabi, kita rindu kepada baginda Nabi, kita ingin mengikuti langkah apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, maka mulai malam hari ini, sebelum kita keluar dari masjid ini, maukah kita membayar mahal demi kita membahagiakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapkah kita membayar mahal? Siapkah kita membayar dengan harta yang banyak? Siapkah kita membayar dengan mempertaruhkan nyawa kita? Sebagaimana para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi membahagiakan Nabi, mereka rela mengeluarkan harta yang banyak, mereka rela mengeluarkan harta dan jiwanya, bahkan mempertaruhkan nyawanya demi cinta dan kebahagiaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mulai malam hari ini kita tidak perlu untuk mempertaruhkan nyawa kita tidak perlu mengeluarkan harta kita, akan tetapi cukup sangat sederhana, yaitu memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Siapapun dia, mau itu tetangga kita, mau itu saudara kita, mau itu teman kita, mau itu bos kita, mau itu pemerintah, maafkanlah semuanya. Kalau seandainya ada di antara kita yang merasa sakitnya sakit betul sampai nyelekit, memang itu susah untuk memaafkan. Tapi karena cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hilangkanlah rasa emosi, hilangkanlah rasa amarah, rasa hasud, rasa dengki. Seandainya kita susah betul, ketahuilah wahai orang-orang yang memiliki bermusuh-musuhan, orang-orang yang sampai ini memutus hubungan silaturahim, orang-orang yang saling gondok-gondokan, orang-orang yang saling tidak bertegur sapa. Ingatlah bahwa sesungguhnya orang yang paling baik di mata Allah adalah orang yang menyapa terlebih dahulu. Orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang menyambung ikatan tali silaturahim.
Seandainya ada di antara kita masih tidak mampu untuk memaafkan seseorang, maka ingatlah, wahai orang-orang yang tidak bertegur sapa, orang-orang yang sedang marah-marahan, orang-orang yang memutus hubungan silaturahim, sadarlah bahwa sesungguhnya siapapun orang yang memaafkan kesalahan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dosa-dosa kita di akhirat nanti. Wahai orang-orang yang bermuka masam, orang-orang yang sedang bermarah-marahan, orang-orang yang tidak bertegur sapa, orang-orang yang memutus hubungan silaturahim, ingatlah sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya'illu an yahjura akhahu fawqa thalath, faman hajara fawqa thalath fama tadakhalan nar. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak dihalalkan bagi kamu setiap Muslim kepada saudaranya tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Barang siapa yang tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari, mau itu dia sholatnya rajin, mau itu ngajinya rajin, mau baca Qur'annya rajin, fama tadakhalan nar, maka mati dalam keadaan masuk ke dalam neraka. Wahai orang-orang yang tidak bertegur sapa, orang-orang yang memutus hubungan silaturahim, orang-orang yang sedang marah-marahan, orang-orang yang hatinya masih dongkol terhadap orang lain, ingatlah, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah saudaramu itu apabila ada salah satu di antara dua tersebut itu saling bertikai. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang bertengkar, orang-orang yang bermuka masam, orang-orang yang sedang bermusuh-musuhan, orang-orang yang tidak bertegur sapa, ingatlah, seandainya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubat kita tidak diampuni. Justru taubat kita masih menggantung karena kita masih ada urusan kepada manusia. Siapapun yang berurusan dengan manusia di akhirat nanti, kalau dia merugikan orang lain, dia ghibah, dia hasud, dia ria, dia dengki, dia menyakiti perasaan hati orang lain, mau itu lisannya, mau itu tubuhnya, maka di akhirat nanti ketahuilah amal ibadah kita yang kita bawa, amal sholat kita, amal puasa kita, amal sedekah kita, itu kita serahkan kepada orang-orang yang kita zalimi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, mulai malam hari ini bersihkanlah hati kita dari rasa emosi, dari rasa amarah, dari rasa benci kepada siapapun tanpa terkecuali. Mungkin lebih kurangnya dari saya seperti itu. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar kepada kita sebagai orang-orang yang pemaaf, sebagai orang-orang yang cinta damai, sebagai orang-orang yang berkasih sayang kepada sesama manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.